kita tidak meninggalkan core bisnis kita, gadai, tapi kita juga menciptakan produk-produk yang masuk semua segmen. Contohnya mungkin saat ini ada tabungan emas, itu kan produk yang bisa dinikmati oleh semuanya. Betul. Kenapa? Karena memang itu produk yang cukup dengan 10.000 aja udah bisa nabung gitu. Udah bisa top up. Bisa top up dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk transformasi di Pegadaian, salah satunya melalui layanan ATM emas. ATM Dan emas. ini pertama di Indonesia. Di Indonesia pertama di Pegadaian ada. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ATM kan ATM uang ya, betul ya. Betul. Nah ini adalah ATM emas unik. Nah langsung bisa keluar dong Pak. Langsung, jadi langsung keluar emasnya. Di dalam ini emas nih semuanya. Nah. Oke. Kemudian kita scan. Wah, udah masuk ya. Udah bisa masuk. Penasaran kita pasti. Nah, nih lihat ini. Keren Pak. Jadi ya maksudnya ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Leaders Talk Sustainable, podcast yang berupaya untuk bisa mengakselerasi sustainable business di Indonesia. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di podcast kami di The Gade Tower dengan Bapak Eka Febriansah, Direktur Jaringan dan Operasi dari PT Pegadaian. Terima kasih banyak Pak Eka untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas Unggul, terima kasih. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan, hari ini kita akan banyak bercerita dan berdiskusi tentang bagaimana komitmen ESG di PT Pegadaian dan dikaitkan dengan visi besar Pegadaian ke depannya. Sebelum bicara yang agak serius, Pak Eka, mungkin boleh diceritakan kepada rekan-rekan audiens semua. Kalau kami baca di profil Pak Eka, perjalanannya sudah cukup sangat panjang di Pegadaian. Dari awal hingga akhir, kira-kira seperti apa perjalanan karir Pak Eka di Pegadaian, Pak? Ya, terima kasih Mas Unggul. Yang pertama saya diberikan kesempatan untuk bisa ikut dalam podcast ini. Jadi memang saya saat ini diamanahkan menjadi Direktur Jaringan dan Operasi di Pegadaian. Dan memang saya dari internal Pegadaian. Baik. Jadi kalau cerita mungkin... Hafal betul ya Pak? Iya, hafal betul. Jadi saya dulu sejak tahun 95. Sudah 31 tahun ya. Karena memang dulu saya ikut ikatan dinas ya. Jadi sekolahnya dulu saya kuliah dulu di STAN, di mana di sana ada ikatan dinas. Baik. Dan ada satu pilihan. Jadi ketika dulu lulus SMA dulu saya masuk ke sana. Di sana banyak pilihan kan macam-macam tuh ya instansi. Karena dulu Pegadaian di bawah Kementerian Keuangan. Di bawah Depq dulu. Jadi ada pilihan Pegadaian di sana. Jadi sempat jadi PNS dulu ya Pak? Iya, jadi saya kemudian saya pilih deh dulu pilihannya Pegadaian gitu kan. Iya. Jadi pas kuliah pun kita sudah diangkat waktu itu masih status ya seperti ASN seperti itu ya. Iya. Jadi di tingkat 2 sudah seperti itu dan kemudian lulus. Ternyata lulus ini karena ikatan dinas Mas Unggul. Jadi ada masanya itu sampai 6x3 atau 18 tahun tuh ikatan dinas. Sehingga, nah dulu akhirnya ya ketika penempatan pertama kemudian lanjut terus sampai waktu 18 tahun. Ternyata kok saya mungkin ada beberapa teman juga yang mungkin bisa dia move ke perusahaan lain mungkin gitu. Tapi mostly ya memang masih stay di Pegadaian. Termasuk saya di sini. Karena saya melihat ternyata yang awalnya dulu saya melihat kan ketika saya masuk itu saya belum tahu juga nih Pegadaian ini apa sih gitu ya. Karena memang belum pernah ke Pegadaian, juga belum tahu nih Pegadaian apa gitu. Tapi ketika saya masuk, saya lihat bisnisnya, nasabahnya, yang memang Pegadaian ini bukan 100% hanya bisnis. Jadi saya ingat dulu ketika saya pertama kali itu ditempatkan di Solo dulu. Oh, pertama kali di Solo. Saya ingat betul gimana nasabah datang dengan membawa ada kainnya, ada menerima itu sebagai jaminan ya Pak? Iya, alat rumah tangga dia bawa, dia gadaikan yang saya tanya untuk apa? Untuk menyambung hidup gitu. Buat makan dia. Ada juga yang kemudian bawa, dulu itu masih ada mesin tik, pokoknya alat-alat memang yang dia miliki waktu itu dimasukkan ke Pegadaian. Aset terbaik ya. Iya. Dan saya lihat di sana, oh ternyata memang
kita banyak membantu nih. Jadi Pegadaian banyak membantu masyarakat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, maupun juga untuk anaknya sekolah, untuk anaknya ya macam-macam gitu. Ternyata ini misi sosialnya tinggi sekali. Nah, sejak itulah kemudian saya kayaknya saya mau mengabdikan di Pegadaian seperti itu. Itulah perjalanan, dan saya nampaknya hingga saat ini semua bagian tuh di Pegadaian tuh sudah pernah keliling ya Pak? Sudah keliling ya, saya udah mencobanya gitu. Pemimpin cabang pun sudah pernah Pak? Sudah pernah, dari mulai bawah sebelum pimpinan cabang pun saya pernah mencobanya, sehingga ya saya paham lah seperti apa sih bisnisnya, karakter nasabahnya, kemudian seperti apa sih sebetulnya inti dari layanan di Pegadaian, seperti apa itu ya. Alhamdulillah sampai saat ini jadi mungkin saking lamanya gitu ya, jadi kita tahu seperti apalah Pegadaian ini. Tentu itu jadi pengalaman yang luar biasa ya Pak. Betul sekali Mas Unggul. Ya, kalau kita bicara Pegadaian kan ini cukup legendaris juga Pak ya. Perjalanannya panjang. Pak Eka melihat transformasi Pegadaian dari dulu mungkin Pak Eka masuk hingga saat ini perkembangannya seperti apa Pak Eka? Iya, ketika Pegadaian ini kan ada sejak tahun 1901. Ya. Jadi sudah 125 tahun Pegadaian itu yang menjadi perusahaan negara. Tapi kalau cikal bakalnya itu sejak tahun 1746. Itu sejak zaman POC dulu tuh. Wow. Zaman Belanda di Batavia di sini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, transformasi perubahan status dulu ya, dari mulai PN jadi Perjan, kemudian jadi perusahaan umum, jadi PT seperti itu. Nah, transformasi yang dilakukan itu kita mulai lakukan transformasi total waktu itu di tahun 2018, dan itu mengubah bukan hanya model bisnisnya, proses bisnis, tapi juga segmen customer kami. Jadi kalau melihat catatan angka sebelum tahun 2018 itu 60% itu nasabah Pegadaian itu yang usianya di atas 45 tahun. Karena mereka sudah melekat sejak betul. lama ya Pak. Nah, kemudian sejak kita lakukan transformasi, kita menciptakan produk yang memang digital, yang menyasar segmen anak-anak milenial, anak-anak muda, dan angkanya sudah langsung berbalik tuh. Saat ini malah hari ini mayoritas nasabah Pegadaian itu adalah di bawah usia 45 tahun. Wow. Karena itu kita takutkan waktu itu. Kita bayangkan kalau Pegadaian tidak melakukan transformasi, nasabahnya rata-rata sudah 45, 50 sampai 60 tahun. Itu gimana nanti ke depannya? Ketika mereka mungkin sudah nggak ada, anak mudanya nggak kenal dengan Pegadaian, kelangsungan hidup perusahaan akan sangat keganggu nantinya. Makanya kemudian kita lakukan betul-betul kita lakukan transformasi semuanya. Produk yang sesuai dengan segmen marketnya kita yang mau menyasar anak muda. Kita ciptakan juga ada kafe, mungkin kalau Mas Unggul lihat di Pegadaian itu ada di beberapa titik ya. Cafe and Gold tuh. Itu adalah salah satu misinya untuk itu. Jadi dengan kita tahu kan yang datang ke kafe ini kan anak muda. Anak muda, betul. Nah, kita bentuk kafe, di sana kita lakukan penjualan layanan Pegadaian. Sambil ngopi tentu ya Pak? Sambil ngopi. Jadi anak muda ngopi sampai malam. Layanan kita di situ juga kita layani sampai malam juga. Jadi nggak usah datang ke outletnya Pegadaian, tapi cukup di tempat ngopinya aja. Nah, ternyata itu memiliki dampak yang signifikan terhadap komposisi segmen customer Pegadaian. Sejak saat itulah kemudian kita, berarti kita mesti menciptakan produk yang memang masuk di semua kalangan. Semua kalangan. Kita tidak meninggalkan core bisnis kita, Gadai, tapi kita juga menciptakan produk-produk yang masuk semua segmen. Contohnya mungkin saat ini ada tabungan emas. Itu kan produk yang bisa dinikmati oleh semuanya. Betul. Kenapa? Karena memang itu produk yang cukup dengan 10.000 aja udah bisa nabung gitu. Udah bisa top up. Bisa top up dan sebagainya. Ya, dan bisa full digital juga 24 jam. Sehingga kayaknya inilah langkah-langkah yang kalau kita lihat ini penyesuaian yang dilakukan Pegadaian untuk mengikuti perkembangan. Seperti itu Mas Unggul. Tadi Pak Eka cerita soal transformasi layanan Pegadaian. Nah, ini boleh dijelaskan Pak Eka? Ya, jadi ini merupakan salah satu bentuk transformasi di Pegadaian. Salah satunya melalui layanan ATM Emas. ATM Dan ini pertama di Indonesia. Pertama di Pegadaian ada. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ATM kan ATM uang ya, betul ya. Nah, ini adalah ATM emas unik. Nah, langsung bisa keluar dong Pak? Jadi langsung keluar emasnya. Di dalam ini emas nih semuanya. Nah, jadi kenapa kita ada ATM Emas ini? Ini salah satu bentuk layanan kami.
bahwa nasabah-nasabah kalau mereka punya tabungan emas di Pegadaian, mereka kemudian mau cetak emasnya, itu nggak usah lagi datang ke outlet, tapi bisa langsung. cukup datang ke ATM, kemudian nanti sudah melalui proses pengambilan ya, transaksinya itu melalui aplikasi Tring. Ya, setelah selesai akan ada barcode atau kode unik yang nanti bisa di-scan langsung di sini. Nunggunya nggak lama juga ya? Nggak lama. Nanti kita coba praktekin. Kita coba. Nah, okay. Oh, ambil fisik. Ya, oke. Kemudian kita scan. Nah, ada OTP nanti. Oke. Kita input. Wah, ada masuk ya? Udah bisa masuk. Langsung kita lanjut ya, Pak. Lanjut. Penasaran kita pasti. Nah, nih lihat ini. Keren, Pak. Jadi ya maksudnya ya. Nah. Jadi rencananya ke depan ini akan ada di mana aja, Pak Eka? Ya, saat ini untuk tahun ini kita ada 20 ATM yang kita sebar ya. Dan nanti rencananya mungkin kita akan bertahap, kita akan siapkan di ya outlet Pegadaian kan banyak se-Indonesia ya. Kita ada 4.080 outlet. Mungkin nanti di kota-kota besar akan kita siapkan ATM masih untuk menyebatani kebutuhan masyarakat luas. Betul. Dan ini menjawab selama ini kan ini dicetak bisa atau enggak gitu. Nah, di sini udah ready nih. Iya. Jadi tinggal scan aja, nanti transaksi lewat digital, scan, masih bisa diambil tadi ya, seperti itu. Kalau bicara Pegadaian, mungkin orang selama ini masih familiar dengan gadainya, Pak. Nah, secara umum sebetulnya bisnis Pegadaian itu dari hulu ke hilirnya apa saja sih, Pak, produk yang bisa dinikmati, Pak? Jadi memang sejak awal berdiri core bisnis Pegadaian ini adalah gadai. Ya, gadai ini adalah peminjaman modal dengan adanya agunan. Ya, agunannya itu bisa emas, bisa elektronik, kendaraan seperti itu. Tapi kemudian seiring waktu kita juga bukan hanya produk gadai, tapi ada non gadai. Non gadai ini yang berbasis fidusia misalnya. Betul. Jadi kalau nasabah punya usaha, dia pelaku UMKM misalnya, dia tidak perlu menitipkan agunannya, misalkan mobilnya misalnya atau sepeda motornya dititipin di Pegadaian gitu, enggak. Jadi cukup BPKB-nya bisa, mobil dan motornya bisa digunakan untuk usaha dia seperti itu. Kemudian ada produk pembiayaan untuk masyarakat yang muslim misalkan untuk naik haji, umroh, kemudian animonya bagus ya, Pak ya? Bagus ya. Kemudian juga bagi yang non muslim misalkan ya wisata rohani itu juga kita sampai wisata pun ya. Itu bisa, Pak? Bisa kalau mau vacation kemana nih yang masuk ya. Itu bisa dibiayai di Pegadaian saat ini. Wah, ini yang belum banyak teman-teman tahu seperti ya, Pak. Iya betul. Tabungan emas, beli emas, cicil emas, deposito emas, banyak sekali saat ini produk-produk Pegadaian. Iya. Tapi memang bisnis kita memang masih gadai. Gadai. Ya. Hanya gadai ini nanti fiturnya ada yang gadai konvensional yang memang membawa barang ke outlet, ada yang digital. Jadi menggunakan mobile apps kita yang kita sebut dan itu cukup mudah ya, Pak ya? Iya, cukup dengan handphone aja 24 jam, Sabtu Minggu ya bisa melakukan transaksi gadai. Oke, tidak terbatas kantor operasional. Betul sekali seperti itu. Siap. Dan beberapa waktu terakhir saya banyak membaca, Pak, terutama kita menyoroti selain kinerja keuangan Pegadaian yang tentu juga luar biasa, itu juga kinerja ESG yang menunjukkan tren yang cukup positif. Oh Pak. iya. Nah, itu boleh disampaikan nih, Pak, karena kalau saya baca peningkatannya hampir 38% ya, skor ESG rating dari tahun sebelumnya. Dan ini kan tentu bentuk exposure Pegadaian terhadap dunia internasional juga gitu, Pak. Nah, itu tipsnya dan apa sih faktor kunci yang waktu itu Pak Eka melakukan transformasi terkait dengan ESG nih, Pak Eka? Ya, jadi kami memang sudah melakukan pengukuran untuk rating ESG ini, di mana ketika awal kita lakukan pengukuran dulu, sebetulnya kita banyak hal yang mungkin sudah dilakukan di Pegadaian ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan CSR-nya seperti itu. Tapi dengan adanya pengukuran rating ESG, kita jadi akan lebih paham lagi dari faktor environment, social, governance-nya. Cara lebih komprehensif, ya. Dan memang betul ketika di tahun sebelumnya kita mendapatkan skor di 39, kemudian tahun lalu ya 2025 kita mendapatkan 54, naiknya 38% ya. Apa yang menyebabkan terjadi lompatan yang cukup tinggi ini ya kalau dalam pengukuran rating ini? Yang pertama adalah adanya, menurut saya ini adalah ada komitmen dari top manajemen. Jadi kami ya all BOD termasuk juga komisaris juga, kita sepakat bahwa mendudukan ESG ini ya di semua level.
Jadi bukan hanya menjadi tugas saya aja, tapi semua bidang, semua bagian itu mendudukan ESG menjadi satu hal yang penting. Dan bahkan menjadi komponen KPI di semua BOD kita. Nah, ESG itu menjadi lintas KPI. Sektor ya, Pak? Lintas sektor. Jadi semuanya dapat nih buat ESG. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita konsisten. Kita konsisten terus ya. Terus kita lakukan semua kegiatan-kegiatan ya, baik terkait dengan lingkungan, sosial maupun governance, kita konsisten kita lakukan perbaikan juga, dan kita belajar dari pengukuran yang tahun sebelumnya kan kita bisa tahu point of improvement ya, iya, Pak? Iya, room of improvement-nya di mana sih celah yang mungkin masih bisa kita tutup. Ya mungkin di bidang lingkungannya, atau di sosialnya, atau mungkin di governance-nya, mungkin ada tata kelola perbaikan yang memang perlu kita lakukan. Kemudian juga banyak hal lain yang perlu kita jaga juga gitu ya. Betul, Pak. Ya jangan sampai nanti ini malah menjadi pengulang skor misalnya seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian kita lakukan sehingga ya alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan skor yang dengan kenaikan yang sangat signifikan menurut saya, 38% itu gitu lah. Dan harapan saya di tahun ini dan kedepannya pun kami akan terus lakukan improvisasi, kita terus menutup mana hal-hal yang masih bisa kita hasilkan, kita perbaiki, ya kemudian termasuk ya tata kelola dan sebagainya, itu yang menjadi concern kami di sini, seperti itu. Siap. Dan kalau Pak Eka sendiri melihat positioning, kan ESG ini menjadi satu global trend ya Pak saat ini. Dan dengan industri pegadaian yang bergerak di industri jasa keuangan, termasuk ekosistem emas, bagaimana ini bisa memperkuat posisi pegadaian ke depan Pak sebetulnya? Iya, jadi pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan ya, itu kuncinya kan ada di trust customer trust ya. Betul. Jadi memang trust ini yang kita jaga. Ya, kalau nggak ada trust, kita nggak akan dapat konsumen, nggak ada customer. Mungkin Mas Unggul bisa lihat tuh banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian dia kolaps karena faktor trust. Betul. Terjadi rush penarikan dananya dan sebagainya. Kan banyak kita lihat di media kan seperti itu. Betul. Jadi gimana kita menjaga trust dari customer kita, itu kuncinya. Makanya dengan adanya ESG ini kita bisa mengekspos berbagai hal dan juga kita meyakinkan ya customer kita, meyakinkan stakeholder kita bahwa apa yang dilakukan oleh pegadaian ini sudah inline juga dengan apa yang menjadi rule dari ESG itu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan, contohnya mungkin ketika kita membuat sebuah program, sebuah produk dan sebagainya, itu selalu kita inline-kan, kita selaraskan dengan prinsip-prinsip yang ada di ESG seperti itu. Sehingga otomatis itu akan memberikan dampak dengan kenaikan trust dari customer kita. Dan secara langsung terhadap perusahaan ini juga sudah kelihatan Mas Unggul. Jadi tahun lalu itu Pegadaian mendapatkan pendanaan dari bank asing ya. Di mana dari bank asing ini ketika kita melakukan audiensi, salah satu poin penting yang mereka lihat adalah gimana penerapan ESG di Pegadaian. Ketika kita presentkan ke sana bahwa inilah yang sudah dilakukan Pegadaian. Dari Jepang ya Pak? Jepang, betul. Ya, dari Jepang. Ya. Nah, mereka sangat komit juga, sangat concern ke sana. Betul. Akhirnya kita mendapatkan pendanaan yang pendanaannya ini lebih murah dari semua bank yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu rate-nya itu di bawah gitu loh. Kita bisa dapatkan itu. Nah, kenapa kita bisa dapat itu? Ya karena tadi kita bisa menyampaikan ke mereka bahwa ini loh bisnis Pegadaian. Pegadaian juga menjaga, ya bukan hanya full bisnis, tapi kita juga menjaga dan menginline-kan semua proses bisnisnya Pegadaian ini dengan prinsip-prinsip ESG seperti itu. Nah, itulah manfaat yang langsung yang kelihatan. Ya. Begitu juga bagi masyarakat, itu juga akan kelihatan dari dampaknya seperti itu. Artinya sudah dilihat sebagai satu nilai tambah ya Pak, ya, bagi perusahaan. Betul sekali. Gitu nah, selanjutnya dalam beberapa publikasi juga saya melihat kemarin satu lembar koran tuh soal Pademas tuh Pak. Oh, Pademas. Ya. Dan itu dikaitkan dengan prinsip creating shared value. Nah, kalau boleh saya eksplorasi nih Pak, kenapa sih menurut Pak Eka sebagai pimpinan di Pegadaian hal itu menjadi sangat penting Pak? Gitu. Ya betul. Pegadaian ini kan identik dengan emas ya, maksudnya. Jadi kita kalau melihat kolateral yang ada di Pegadaian ini, itu 90% itu adalah emas.
dan kita otomatis akan bergelut, berkecimpung dengan ekosistem emas. Nah, ketika kami mencoba melihat kondisi di lapangan. Nah, kami menemukan di sana ya ada satu model yang kalau kita lihat ini kita bisa mendapatkan hal-hal positif. Ya bukan hanya bagi bisnis perusahaan tapi juga bagi lingkungan dan sosial, yaitu Pandai Emas. Pandai Emas ini adalah kita pelibatan aktif masyarakat ya dalam hal kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan emas. Ada reparasi emas, perbaikan emas dan sebagainya. Nah, ketika ini kemudian kita sinkronkan dengan program ESG yang ada di Pegadaian, kita lakukan pelatihan, kita lakukan pembinaan, pendampingan dan sebagainya. Itu kita bisa mencapai dua hal. Jadi ESG, program CSR-nya Pegadaian ini bukan hanya pemberian langsung yang dirasakan masyarakat, hanya manfaat langsung aja gitu. Tapi kita juga ingin melibatkan masyarakat luas dalam bisnisnya perusahaan. Jadi menempatkan masyarakat bukan hanya objek bantuan ya Pak? Bukan hanya objek bantuan. Jadi betul-betul terlibat aktif dalam proses bisnisnya Pegadaian. Proses bisnis perusahaan. Dan itu dari apa yang kita lakukan saat ini, itu sudah kelihatan dampaknya. Bagi perusahaan kita juga sangat terbantu sekali. Ini adalah program after sales-nya service di Pegadaian. Jadi nasabah-nasabah Pegadaian itu misalnya ketika mereka ingin transaksi setelah selesai itu bisa kita arahkan, mungkin nanti kita bisa bersihkan emasnya, reparasi emasnya. Mereka lebih loyal akhirnya Pak ya? Lebih loyal dan mereka akan lebih senang sekali. Nah, kedua dari sisi Pandai Emas. Saat ini kan kalau kita lihat Pandai Emas ini kan banyak sekali mungkin ya kalau nggak kita kawal dengan baik ini bisa hilang nih gitu. Nah, banyak yang sudah senior, yang sudah tua-tua gitu. Nah, ini kita coba mengajak, kita bentuk lagi Pandai Emas di beberapa wilayah ini untuk mengajak mereka bergabung ke sini. Kenapa tujuannya? Supaya kita ingin bahwa Pandai Emas ini juga akan menjadi sebuah ekosistem yang banyak di beberapa tempat. Karena memberikan dampak ekonominya juga bagi si pelakunya Pandai Emas tadi. Dengan meningkatkan taraf hidupnya mereka juga seperti itu. Dan tentu ini memperkuat juga ekosistem Pegadaian yang ke depan future bisnisnya juga akan lebih banyak di emas juga. Iya, betul. Apalagi sejak Pegadaian ditunjuk menjadi bullion bank ya, pertama di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah model program yang sangat inline dengan rencana bisnis Pegadaian ke depan, khususnya di bidang bullion bank ini. Ya. Waktu itu yang ditunjuk Pak Presiden hanya Pegadaian dan BSI ya Pak? Iya, betul. Iya, dan kita lah yang paling lengkap sebetulnya karena kita sudah ada 4 produk yang masuk dalam kelompok bullion ini. Nah, dan kita sudah lengkap, kita sudah siap semua prasarana sebagainya, kita sudah siap semuanya itu. Dan dengan adanya Pandai Emas melalui program ESG ini menjadi sebuah rangkaian, sebuah ekosistem juga yang nantinya kalau ini semakin besar, ini juga nanti akan berdampak juga terhadap program bullion yang ada di Pegadaian ini. Sebagai future business ya? Future business, betul sekali Mas Unggul. Siap. Kalau Pak Eka sendiri melihat ke depan, bagaimana sih Pak masa depan Pegadaian, terutama ketika kita bicara industri emas ya, yang itu bisa secara inklusif berdampak ke masyarakat, dan apa kira-kira langkah-langkah Pegadaian ke depan yang boleh disampaikan Pak, strategi utama Pegadaian dalam beberapa waktu ke depan mungkin Pak? Ya, tentu saja yang pertama kita lihat bahwa Pegadaian saat ini bukan hanya ditujukan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk yang sifatnya urgent ya. Kalau dulu mungkin kan kalau bisnis kita gadai hanya itu aja, tapi saat ini Pegadaian juga mensolusi bagi masyarakat yang kelebihan dana gitu. Melalui apa? Melalui program yang tadi emas tadi. Dia bisa menginvestasikan ya uangnya itu dalam bentuk emas di Pegadaian. Kalau kita lihat data kan Mas Unggul, itu pertumbuhan harga emas itu luar biasa sekali. Luar biasa, betul Pak. 2 tahun ini, waduh lompatannya. Kan kalau mungkin lihat 2 tahun lalu harga emas itu masih ya 1 juta. Kalau ditarikin order jauh Waduh, sebelumnya lagi itu malah 700-800 ribu gitu. Sekarang itu udah lompatannya luar biasa sekali. Bahkan bulan awal tahun itu sempat menyentuh level sampai 3 juta per gramnya. Nah, kenapa memang ini sebuah hal yang penting juga? Kita mengedukasi juga Mas Unggul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pegadaian ini, kita bukan hanya kita stop dalam proses bisnisnya, tapi kita juga melakukan edukasi, literasi kepada masyarakat luas. Karena kita ingin bahwa masyarakat kita ini juga
mendapatkan tempat yang pas ya untuk mereka melakukan investasi misalnya, dan juga memilih tempat yang pas juga ya, atau mungkin model untuk investasinya juga pas juga. Kan kalau kita lihat saat ini di media banyak sekali yang kena kejebak dengan ya pinjaman-pinjaman online yang ilegal, yang kemudian sampai stres dan sebagainya, itu yang nggak bisa dikejar dan sebagainya, kan banyak kejadian-kejadian. Nah, kita mengedukasi, kita meliterasi mereka, dan harapannya supaya mereka betul-betul bisa menata perekonomian mereka. Nah, dari situlah kemudian kita juga mengarahkan mereka untuk menjadi bagian dari Pegadaian. Sehingga harapan kami tentu saja kita bisa tumbuh bersama dengan masyarakat luas. Itu Mas Unggul, tumbuh bersama seperti itu. Itu menarik tuh Pak, tumbuh bersama dengan masyarakat. Iya, betul. Nah, mungkin terakhir sebelum nanti kita tutup Pak, ada nggak sih cerita Pak Eka, saya lihat sering juga ke lapangan, ke cabang-cabang, atau mungkin ke beberapa program TJSL dari Pegadaian. Apa cerita unik atau mungkin pengalaman yang paling berharga, masukan dari masyarakat yang sering Bapak terima Pak? Yang pernah disampaikan terima kasih Pegadaian sudah support dan lain sebagainya, apa mungkin yang berharga Pak? Ya, tentu saja yang pertama, masyarakat ini banyak kebantu karena kemudahan dan kecepatannya di Pegadaian. Dan ini menjadi salah satu prinsip bagi kami juga di sini. Kebetulan di sini saya juga menghandle layanan nih, Mas Unggul. Oke. Jadi memang yang saya tekankan di sini, kita memang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Dan juga ada satu hal yang sebetulnya yang selalu kita jaga, yaitu human touch ya. Kenapa sentuhan manusia ini penting banget. Kita banyak model-model yang kita gunakan terkait dengan teknologi. Mungkin kita buat layanan berbasis AI seperti itu. Tapi sentuhan manusia ini terus kita jaga. Dan itu yang menjadi modal penting. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat yang datang ke Pegadaian itu mereka membawa cerita masing-masing nih. Dia punya cerita datang. Ketika dia ketemu dengan frontliner kita, dia cerita macam-macam di sana, dan kemudian dari petugas kita juga memberikan advice-nya juga seperti itu. Dan ini ya hal yang memang dibutuhkan mereka, bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan secara finansial, tapi juga ruang untuk itu bercerita. Makanya ini yang selalu kalau saya keliling, coba deh kita lebih dekat lagi, kita lebih dekat dengan nasabah kita, karena mereka juga butuh. Bukan hanya soal menyelesaikan kebutuhan finansialnya aja, tapi juga mereka butuh juga banyak pengetahuan yang mungkin perlu kita share, literasi ke sana gitu loh, supaya harapannya mereka bisa menata juga kehidupan mereka seperti itu. Itu Mas Unggul. Dan ya sejauh ini memang mayoritas masyarakat atau nasabah yang kita temukan, mereka memandangnya seperti itu, bahwa Pegadaian tempat yang memang bagi mereka ini adalah comfort, nyaman ya Pak. Ya, sangat membantu ketika di saat mereka ini butuh bantuan. Dan sesuai dengan motonya Pegadaian juga, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu sangat mudah diingat Pak Eka. Baik, terakhir mungkin closing statement Pak. Bagi para rekan-rekan, para praktisi sustainability di luar sana, mungkin Pak Eka ada closing statement bagaimana sustainability dan ESG ini menjadi jantung utama DNA dari Pegadaian. Silakan Pak. Baik, makasih Mas Unggul. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, bahwa Pegadaian sudah 125 tahun, tentu ini bukan sebuah catatan angka saja, tapi ini sebuah proses yang berlangsung cukup lama, dan tentu saja di proses-proses ini banyak sekali pembelajaran yang kami dapatkan di sana. Tapi satu kata kunci yang membuat kenapa Pegadaian ini masih tetap eksis hingga saat ini. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, dan keberadaan kita itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kuncinya itu aja. Ketika keberadaan kita dirasakan manfaatnya, yakinlah bahwa perusahaan kita akan terus sustain seperti itu. Terima kasih banyak Pak Eka untuk insight dan bincang paginya hari ini. Suatu kehormatan kami bisa menerima wisdom dari Bapak dan berbagai macam hal yang tadi sudah disampaikan dalam podcast ini. Terima kasih banyak Pak Eka. Sama-sama, sukses dan sehat selalu Pak. Ya, makasih Mas Unggul. Terima kasih banyak Pak. Makasih Pak Eka. Terima kasih, sama-sama.